Sinta Semarang News and Talk. Elshita News and Talk. Penyakit lumpy skin disease atau LSD menyerang sebagian besar hewan ternak seperti sapi dan kerbau di Jawa Tengah. Kulit hewan yang terjangkit LSD akan timbul bercak merah seperti cacar. Beberapa daerah seperti Kabupaten Semarang dan Sragen telah melaporkan kasus hewan ternak yang terjangkit LSD ini. Apa bahaya LSD ini bagi hewan ternak dan seperti apa penanganannya di Jawa Tengah? Kami akan membahasnya bersama pejabat otoritas veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Hewan Haryono MSI. Elshita News and Talk. Pendengar, Anda juga dapat bergabung bersama kami ya. Kami buka line telepon di 02476489100 atau pesan singkat dan WhatsApp 087721109100. Pak Haryono, sebetulnya seberapa bahaya bagi hewan ternak penyakit LSD ini, Pak Haryono? Ya, baik, terima kasih teman-teman sahabat Radio Sinta Semarang. Perlu kami sampaikan bahwa virus LSD yang kita jumpai di berbagai daerah di kabupaten kota itu khusus ya, hanya menyerang pada ternak sapi dan juga ternak kerbau. Memang virus ini memiliki bahaya karena bersifat infeksius ya, berarti bisa menyebar, menyebabkan penularan yang infeksi. Karena infeksi itu berarti virus yang bisa menyebabkan peradangan, bisa menular dengan cepat ya. Jadi infeksi virus LSD ini dapat menular dengan cepat di antara hewan-hewan peserta LSD, khusus pada ternak sapi, bisa satu potong, sapi perah dan juga kerbau. Dan selain menurunkan atau kerugian akibat ya kulitnya yang berbentuk bisa diapir, mungkin juga untuk ternak-ternak sapi perah ini juga akan bisa mengakibatkan penurunan produksi susu ya. Bisa mencapai ya, 10-20% dari produksi biasanya, dan juga bisa pada ternak yang lahir dari hewan yang dikatakan positif LSD, anaknya bisa beresiko terkait LSD-nya itu. Demikian, Mas. Dari mana datangnya sebetulnya penyakit LSD ini, Pak Haryono? Dari makannya kah atau seperti apa? Ya, sebetulnya LSD itu khusus di Indonesia loh ya. Di Indonesia ini sudah termasuk penyakit yang eksotik istilahnya, atau emerging disease, atau penyakit luar yang baru masuk ke Indonesia ya. Jadi Indonesia juga termasuk hal baru penyakit ini, dan masuk ke Indonesia itu pada awal tahun 2022. Itu masuk ke sana itu mulai dari Riau ya, atau Aceh sana, dataran Pulau Sumatera, awal Januari 2022. Kemudian Jawa Tengah ini dapat campur ini. Masuk pertama kali di Jawa Tengah itu di Kabupaten Tegal itu. Kabupaten Tegal. Itu hanya 2 kasus saja sebetulnya di sana. Sejak pada periode tanggal 15 Agustus 2022. Jadi Januari di Sumatera itu, kemudian Agustus itu masuk Tegal. Kemudian dari Agustus sampai September, Oktober sampai sekarang itu terus menyebar terus ya, karena ada pergerakan hewan yang terus terjadi, pergerakan hewan, jual beli hewan, ya kan? Karena faktor ekonomi rakyat kan harus berjalan, gitu. Tapi apa yang menyebabkan munculnya LSD ini berarti, Pak Haryono? Iya, memang LSD ini termasuk bahasa gambarannya itu adalah cacar hewan ya, penyakit cacar hewan. Virusnya Capripox virus gitu ya, Capripox virus, jadi termasuk famili keluarga pox virus, jadi virus lumpy skin disease. Dan ini memang disupport oleh faktor lingkungan pertama kali, karena cuaca yang basah ini, banyak curah hujan. Dan sementara virus ini bisa menyebar ke berbagai hewan atau wilayah itu, ada bisa pergerakan antar hewan yang positif sakit tadi ya. Hewan yang positif sakit tadi itu kan bisa bergerak antar daerah tuh. Bergeraknya itu bisa dengan lewat transportasi ya kan, ada truk membawa ternak dari kota A yang seharusnya tidak boleh keluar, tapi kan terus diperjualbelikan, diperdagangkan ke antar kota, bisa antar kabupaten, bisa antar provinsi bahkan juga. Dan yang menarik juga bahwa virus LSD itu bisa ditularkan gitu ya, langsung lewat vektor. Nah ini vektor virus dari LSD.
seperti nyamuk, lalat, dan juga caplak yang mengikuti sapi yang positif atau kerbau yang positif tadi itu. Nah, ini ditandai apa ya? Jadi kan tanda yang muncul yang bisa dilihat oleh teman-teman masyarakat adalah karena definisinya mudahnya kan penyakit kulit berbenjol gitu. Jadi mudah dimengerti, mudah dilihat secara klinis dari tampilan luar gitu, diraba tentunya ya. Kalau dari sudah membesar itu bisa diameternya bisa 1 sampai 7 cm gitu ya, sampai berbumbul-bumbul membesar gitu. Jadi secara eksterior kelihatan secara klinisnya. Tetapi untuk hewan yang gemuk ya, yang baru muncul, maksudnya baru muncul pertama kali itu kan masih kecil sekali ya, belum terlihat, belum teraba. Sehingga mungkin inilah karena kesulitan menentukan awal kasus sehingga sapi kerbau itu bisa tertransportasi antar daerah. Petugas juga belum mengetahui ternyata itu sudah masa-masa masa intubasi penyakit dan masih dalam transportasi. Dan apabila luka muncul, nah kan nanti kan bumbul-bumbulnya itu kan bisa terus pecah gitu ya. Kayak cacar berarti ya Pak Haryono ya? Kayak cacar gitu ya. Yang mudah dilihat memang di bagian kulit itu. Kalau itu pecah kan menghasilkan luka tuh. Nah, luka itu kan ada darahnya. Nah, itu faktor lalat bisa menyebarkan kembali. Di situ luka-luka itu. Sifat lalat itu apa? Ya, hinggap, kemudian menghisap, ya tak? Makan sampai kenyang, terbang. Nah, terbang, kemudian hinggap di sapi sehat lainnya. Dan kebetulan di sana juga langsung menggigit dan menyerap lain. Artinya virusnya bisa masuk ke hewan itu. Itu faktor akan mempercepat secara lokal di lingkungan kandang peternak ya. Itu ya. Risikonya kita ya. Tapi apa pengaruhnya nanti bagi si sapi di Pak? Selain tadi kulitnya itu kan muncul bentol-bentol seperti cacar ya. Kalau kita mungkin manusia kalau kena cacar kan badannya menghangat gitu ya Pak Haryono ya. Jadi agak demam gitu. Kalau sapi ini bagaimana Pak? Apakah sama akan hangat juga kena LSD ini? Terus mungkin ada faktor yang mempengaruhi selera makannya jadi turun juga atau seperti apa Pak Haryono? Ya betul. Karena virus itu kan sifatnya lingkungan ya. Kemudian masuk ke dalam tubuh hewan tersebut. Masuknya mungkin ya memang masuk melalui pakan bisa, minum bisa langsung ke tubuh ya, atau kulit yang luka masuk ke dalam virusnya tadi. Tentunya virus masuk kan tidak langsung menimbulkan berbenjol. Pasti akan viremia akan beralir ke seluruh darah bagian tubuh itu, sifatnya viremia, kemudian akan bereplikasi. Nah, proses infeksius itulah terjadi dan menghasilkan demam gitu ya. Demam itu di atas suhu normal hewan ya, bisa 40 derajat Celcius. Nah itu demam. Efek dari demam pasti hewan demam itu kan bisa tidak sehari, bisa 3 hari, 4 hari demam terus itu. Nah pasca waktu itulah maka hewan itu menurun nafsu makannya. Nah ini kadang-kadang peternak itu belum tahu sapi itu demam apa ora atau ini itu nggak tahu, belum tahu karena memang kasus awal sekali. Tetapi terus kan sudah masuk nih gitu loh. Nah, proses-proses inilah yang memang perlu edukasi, perlu pendampingan ke petani, peternak agar demam itu sebetulnya kalau bisa diketahui lebih dini, kalau diketahui lebih dini pasti LSD itu bisa ditindak, bisa dicegah dengan tepat dengan pemberian tindakan yang baik tentunya. Itu tetap demam. Ya. Seberapa mematikan virus LSD ini Pak bagi hewan ternak Pak? Ya, sebetulnya seberapa mematikannya ya. Sebetulnya virus ini kan secara lingkungan gitu ya, secara lingkungan atau karakter virusnya gitulah ya, atau sifat karakter virusnya. Itu virus sebenarnya kan di lingkungan itu mudah mati sebetulnya pada suhu pemanasan 55 derajat, pada pemanasan gitu ya luar atau masak sudah inaktif dia, sudah mati dia. Tapi kan suhu kita kan sekarang suhu dingin itu ya. Sekarang suhu musim hujan, betul. Musim hujan. Nah, pada musim hujan pasti sumber-sumber nyamuk dan lain itu pasti juga berkembang ria kan di sana. Sehingga berbarengan dengan itu muncul di situ. Sehingga virus ini sebetulnya ya mudah mati lah. Tingkat kematian resikonya itu sangat kecil sebetulnya. Kalau secara literatur sih 2 sampai 10 atau di bawah 10%. Rata-rata ya 4-5 di situ persen dari tingkat kematian. Meskipun penyebarannya dibandingkan dengan penyakit mulut dan kuku ya, dulu kan kita mengenal PMK. Itu juga sempat itu mematikan sekali tuh Pak. Banyak
petani, peternak yang merugi itu karena PMK itu ya. Ya, inilah makanya perlu kita edukasi dengan hal-hal segini mungkin agar ada pengalaman, agar tidak mendapat kerugian yang berlipat-lipat untuk berikutnya. Kalau PMK 100% tingkat penyebarannya itu, angka sakitnya itu cepat menyebar, tapi angka kematian juga lebih tinggi dibanding LSD. Kalau LSD kematiannya tadi 2 sampai maksimal 10, tetapi kecepatan penyebaran itu maksimal sekitar 40%. Jadi masih lebih lambat dibanding dengan kasus PMK. Yeah. Tapi ya apapun namanya penyakit infeksius sangat merugikan bagi perekonomian peternak kita. Iya. Tapi dapat data informasi 590 ekor yang sudah terkena nih pas Jawa Tengah. Sudah ada mungkin yang disembuhkan atau ada yang akhirnya mati, Pak Haryono? Ya, begini ya. Sebetulnya kasus-kasus yang ada di lapangan itu kan ada kewajiban dari petugas kabupaten kota ya. Untuk melaporkan kasus tersebut ke aplikasi Isiknas yang kita miliki. Isiknas itu Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional. Jadi informasi yang baik itu hewan sakit atau hewan mati yang ditemui oleh petugas lapangan di kabupaten kota tempat dia areanya, maka segera melakukan respon ke lokasi itu, mengambil identifikasi informasi dari identitas ternak dan peternaknya, dan dilaporkan ke aplikasi Isiknas itu. Dari laporan itu, maka baik real time itu Pak, apabila tanggal 5 atau tanggal 26 melaporkan, maka langsung muncul di tayangan nasional, maka akan direspon oleh petugas kami dan juga kerjasama dengan Balai Besar Veteriner Wates untuk dilakukan surveillance atau investigasi kasus itu, agar diketahui dengan jelas kematiannya itu apakah betul hanya murni karena LSD atau memang ada penyakit ikutan lainnya. Nah ini perlu diedukasi juga bahwa bahwa kematian-kematian yang di lapangan memang perlu dilaporkan dengan baik agar terdata, terrekod, sehingga bisa diambil tindakan investigasi yang baik dan benar. Gitu, ya. Baik, sejauh ini dari Pemprov Jateng sendiri, dari Dinas Peternakan, sudah ada analisis lebih lanjut tidak Pak mengenai LSD ini? Karena kan Jateng juga kemarin yang PMK itu angkanya cukup besar Pak ya. Mungkin ada efek dari hewan ternak yang sebelumnya terkena PMK, terus kemudian terkena LSD atau seperti apa Pak Haryono? Ada mungkin analisis lebih lanjutnya? Ya, secara studi khusus kami belum melakukan ya, karena dari hasil perlu tenaga tim ahli ya. Berkali-kali sampaikan bahwa penyakit ini adalah penyakit eksotik, penyakit emerging yang perlu penelitian lebih lanjut sama-sama untuk mengkaji lebih dalam lagi. Tetapi dapat kami sampaikan bahwa PMK dan kemarin kita memang sekarang pun PMK kan masih ada kan secara logika. Bukan logika, memang betul. Kasus aktif di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah itu masih ada aktifnya. Maksudnya virus lapang penyakit mulut dan kuku itu masih ada di 35 kabupaten itu. Dan terbukti melalui hasil uji terkonfirmasi PCR PMK. Tetapi sekarang muncul kasus tambahan yaitu LSD. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan tambahan kasus LSD virus baru kepada hewan ternak di lokasi yang sama, tentunya kan hewan meskipun sudah divaksin PMK, divaksin juga beresiko dengan virus lapang LSD. Nah itu, sehingga memang perlu ada pengebalan ya, pengebalan itu perlu mendapatkan vaksinasi juga terhadap LSD di samping vaksin PMK. Nah ini juga perlu merupakan suatu kegiatan yang luar biasa untuk mensupport timbulnya kekebalan sehingga ternak-ternak sapi dan kerbau di wilayah itu bisa terproteksi gitu ya, terlindungi terkait dengan adanya virus LSD di lapangan. Ya memang vaksinasi PMK di Jawa Tengah sudah bagus, sudah berjalan maksimal, bahkan kita sudah mencapai angka di sekitar 1.300.000 atau 1.400.000 dosis yang sudah divaksinkan ke sapi dan kerbau dan juga beberapa ternak kecil ya. Dan sudah bagus dan akan diteruskan di tahun 2023 ini terkait dengan vaksinasi PMK. Tetapi untuk LSD memang kita harus persiapan karena memang ini juga merupakan isu strategis ya sebetulnya. Tapi kita masih melakukan kajian, melakukan kolaborasi kerjasama dengan berbagai instansi terkait dengan kejadian LSD ini Pak. Untuk hewan
ternak kecil Pak, seperti kambing mungkin atau domba, bahkan mungkin babi juga ya. Apakah sudah ditemukan kasus LSD di Pak Haryono? Ya, LSD ini kan lumpy skin disease, lumpy skin disease dari tadi pox virus ya, Capri pox virus ya. Ini memang ada nama istilah Capri. Capri itu sebenarnya kan keluarga dari kambing atau domba. Tapi secara khusus virus LSD itu hanya atau saat ini atau belum ada laporan ditemukan pada kambing dan domba ya, saya ulang lagi, atau babi ya. Belum ada laporan, atau bahkan sifat virus yang ada di LSD tidak bisa masuk, tidak bisa cross reaksi masuk ke dalam hewan kambing, domba atau babi. Jadi hewan peka yang khusus spesifik pada LSD itu khusus pada hewan sapi potong, sapi perah dan kerbau ya. Nah, selama saat ini seperti itu perkembangannya baik di luar negeri ataupun yang terjadi di sekitar Pulau Sumatera dan juga di Jawa Tengah yang kita lihat sekarang. Dan belum ada laporan juga di Jawa Tengah, belum ada laporan kasus terkait dengan terkonfirmasi positif untuk hewan-hewan seperti kambing dan domba, bahkan tapi belum ada laporan. Hanya untuk yang sektor tadi itu, untuk sektor itu kan kita sampelnya kan kalau untuk diambil sampelnya contohnya yang sampel dari darah hewan itu yang diambil atau swab kerokan. Bahkan yang tadi sektor lalat pun kita juga ambil diuji melalui PCR LSD virus, itu lalat itu pun juga positif LSD. Gitu. Jadi artinya apa? Membuktikan bahwa sektor lalat tersebut juga menyebarkan virus LSD. Gitu. Karena memang mungkin alat tersebut sudah hinggap dari ke hewan yang positif. Yeah. Nah ini memang itulah memang beberapa yang harus dipahami oleh teman-teman peternak dan petugas agar nanti kita pengendaliannya akan bisa terarah dan bisa sedini mungkin untuk mengurangi kerugian sebetulnya. Gitu. Apa efeknya nanti mungkin Pak setelah kalaupun memang ternyata sembuh si sapi atau kerbau ini dari LSD, ada efek jangka panjangnya atau lanjutannya tidak Pak? Masih amankah mungkin dagingnya atau susunya dikonsumsi oleh manusia? Ya, sebetulnya aman sih ya. Ini kan LSD hanya menyerang pada ternak ya. Dan dia belum ada laporan ke manusia. Jadi tidak bersifat zoonosis ya. Tidak bersifat zoonosis. Tapi artinya bahwa hewan-hewan yang positif atau terkonfirmasi LSD atau yang sudah sakit LSD, ada gejala klinis LSD, artinya di dalam tubuhnya tadi kan ada virus ya. Dan virus itu apabila berkembang terus, berarti daya tahan tubuhnya itu kan terus menurun ya. Tapi apabila nanti ditambahkan support terapi, kemudian ada penanganan yang baik, pemberian makan yang baik, diisolasi yang baik, gitu, mungkin akan meningkatkan daya tubuhnya, daya kebal tubuhnya naik, sehingga bisa sembuh. Ya, jadi sebetulnya LSD itu bisa disembuhkan selama segala mungkin dapat prioritas penanganan yang baik. Tapi setelah sembuh itu ya itu memang mengalami ada beberapa yang sifatnya tadi ya bisa 6 bulan pasca itu masih bersifat infeksi, jadi masih tidak boleh dilakukan, tidak boleh dikawinkan dulu gitu ya. Tidak boleh dikawinkan dulu, atau mungkin tadi bahkan resikonya tadi kalau yang bunting, kalau yang hewan ternak sapi pas bunting, pas kena LSD lah, kebuntingan itu mungkin ada beberapa yang bisa gugur gitu ya. Tingkat keguguran pada sapi yang bunting bisa mencapai 2% atau 3%, tapi tetap ada resiko keguguran dari sapi yang positif LSD. Dan ini pun, tapi karena data kita belum ada laporan yang gugur ya, ini secara referensi menyebutkan seperti itu. Dan pada anak yang berhasil lahir gitu ya, pada anak yang berhasil lahir dari induk yang positif LSD akan beresiko yang apabila umurnya di bawah 3 bulan ya, karena memang di dalam anaknya itu belum ada sifatnya maternal antibody bagi anaknya. Dan bahkan menyebutkan apabila hewan tersebut berhasil sembuh, maka selama hidupnya dia sudah kebal terhadap LSD. Luar biasa di situ. Iya, jadi sebetulnya aman-aman saja sebetulnya, tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, karena memang karakteristik seperti itu. Berarti ini seperti kurang lebih kayak PMK kemarin Pak ya, meskipun sapi sudah pernah terkena PMK, sembuh dan untuk diolah ya cukup dimasak seperti biasa saja dan akan mematikan virusnya, begitu ya Pak Haryono ya? Iya betul. Untuk penanganan
hewan yang positif apabila dipotong ya tentunya akan diaktif beberapa organ yang di situ tempat hidupnya virus gitu ya. Karena tujuannya agar orang-orang yang melaksanakan pemotongan atau berkontak langsung dengan material hewan tersebut tidak menulari hewan-hewan dan lingkungan sekitarnya. Contohnya itu ya, virus yang di hewan itu yang positif ada di kulit tentunya ya, ketika nodul itu pasti di situ banyak sekali virusnya. Terbukti di situ sebagian besar virus itu ada di bagian yang pada luka-luka yang lepuh-lepuh di kulit itu, tersebar di seluruh tubuh itu banyak sekali virusnya. Jadi kalau di situ banyak hewan vektor lalat ya sangat beresiko pada sapi-sapi di kandang-sekandang atau tetangga dekat yang berdekatan dengan kandang kasus. Atau mungkin virus juga ada di bagian ambing ya. Ambing itu jadi. Kalau sapi perah itu kan banyak ambing. Ya. Dan apabila sapi perah betina kena LSD maka resikonya ke ambingnya. Jadi virusnya masuk ke sel somatik, ke sel epidel dari kelenjar ambing. Kalau virus ada di kelenjar ambing artinya dia memproduksi virus dan akan merusak daripada cairan susu. Sehingga apa resikonya ya mungkin mastitis ya, susunya menjadi mastitis. Dan mungkin juga ada sel-sel somatik susu yang begitu menjadikan kurang kualitasnya. Di samping tentunya kalau sel-sel pembentuk susu itu terusak oleh virus, maka jumlah produksi susu menurun. Tapi di LSD sekitar 20% saja dari rata-rata produksi harian. Begitu kira-kira ya. Baik. Sampai sejauh ini upaya apa yang sudah dilakukan Dinas Peternakan Jawa Tengah, Pak, untuk tadi sudah banyak ya kasus sudah cukup menyebar juga ini di Provinsi Jawa Tengah. Iya, baik. Intinya kami pengen bekerja sama dengan berbagai lintas sektor untuk bisa membaca, menangani, berkolaborasi terkait dengan adanya persebaran kasus ALS di Jawa Tengah. Dari segi penanganan yang sudah dilakukan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, satu bekerja sama dengan Balai Besar Federal Masus tadi itu ya, untuk melakukan mapping, gitu, artinya melakukan surveillance atau investigasi kasus, bahwa sebaran kasus itu memang betul-betul LSD terkonfirmasi dengan uji PCR. Itu sudah terkonfirmasi positif dan sekarang ini datanya sudah mencapai ke beberapa kabupaten kota, bahkan 26 kabupaten kota sudah terindikasi adanya kasus itu. Dan kami sudah melakukan distribusi vaksin LSD. Ya. Sudah ada vaksinnya berarti ya Pak Haryono ya? Sudah ada vaksin LSD-nya di kita. Hanya gini maksudnya. LSD yang ada di kita itu kan pengadaan bukan di kita, bukan di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tapi itu dari distribusi dari Kementerian Pertanian ya, Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun lalu. Dan di Jawa Tengah kita sudah distribusi 29.000 vaksin ke titik-titik kabupaten kota yang terindikasi kasus itu. Dan hingga saat ini teman-teman di kabupaten kota sudah aktif melakukan vaksinasi itu dengan ring vaksinasi di wilayah-wilayah kasus gitu ya. Sudah ada vaksinnya. Hanya mungkin itu tadi teman-teman saat ini kan sedang seolah-olah mudah-mudahan tidak fokus ke vaksinasi PMK saja, tetapi lupa LSD-nya tidak disarankan gitu loh Mas. Nah ini seolah-olah ini kan seulangnya lagi kalau sapi atau ternak yang sudah divaksin PMK kan juga berisiko juga toh terhadap virus LSD. Sehingga juga harus bersama-sama respon terhadap petugas dan peternak untuk menerima kehadiran vaksin LSD itu untuk memberikan perlindungan untuk kekebalan ternaknya. Nah inilah mungkin perlu di kerjasamanya teman-teman kabupaten kota untuk mensegerakan pelaksanaan vaksinasi LSD di peternak lindungannya. Gitu ya. Kalau itu perlambat ya pasti jalannya terus jauh lebih cepat dibanding pelaksanaan vaksinasi. Nah ini juga menjadi faktor-faktor resiko ya, karena memang sarana prasarana belum tersedia dengan maksimal. Ya. Ini mungkin yang menjadi pertanyaan bagi peternak yang belum tahu Pak, mungkin barangkali ada yang menjadi pendengar Sintas yang hari ini, atau mungkin yang tetangganya yang mendengarkan siang hari ini mungkin butuh informasi. Bagaimana kalau ternyata sapi atau kerbau hewan ternak kita tuh sudah terkena LSD,
apa yang harus dilakukan, Pak? Treatmentnya seperti apa, perlakuannya? Untuk tadi, supaya meskipun belum dapat jatah misalnya vaksin dan terkena, bagaimana kita melakukan, menyembuhkannya? Iya, baik. Pertanyaan yang bagus sekali ini memang perlu gerakan sama-sama ya, saling bergandeng tangan ya, memadukan kerja ya, agar kita sama-sama untuk menanggulangi penyakit LSD itu. Dari yang bisa dilakukan, satu, pertama, mau tidak mau harus clean and disinfection pertama kali. Jadi setiap kasus yang ada di kandang kita, yang kita ingat adalah bersihkan kandang, sapu kandang, angkat itu barang-barang material di sekitar kandang yang tidak berguna, dikeringkan, dikumpulkan, apakah bisa dibakar atau dimasukkan ke sampah, itu clean, dibersihkan dulu. Kemudian disinfection. Desinfeksi itu cairan desinfektan kan kita sudah biasa sejak masa COVID sudah desinfeksi gitu kan, semprot-semprot gitu. Nah, ini di kabupaten kota kita itu sudah dinas kabupaten kota yang membidangi fungsi peternakan dan kebutuhan hewan itu sudah tersedia banyak macam desinfektan yang bisa digunakan oleh peternak. Ya. Jadi kalau peternak belum mendapatkan informasi ini, monggo bisa berhubungan dengan teman-teman di kabupaten kota untuk mendapatkan apa cairan desinfektan dan bisa disebutkan di situ. Kalaupun jauh posisinya, itu kan sekarang udah baik pun silahkan. Tapi yang bisa dilakukan sementara itu virus tadi bisa terinaktivasi, bisa dilemahkan atau bahkan bisa dimatikan dengan deterjen. Deterjen kan bisa punya atau sabun dan lain itu bisa deterjen, itu bisa disemprotkan. Kan bisa sabun kan bisa untuk ke seluruh badannya. Atau ke lingkungannya bisa. Jadi bersihkan, kemudian semprot dengan deterjen di sekitarnya. Kemudian isolasi tentunya. Hewan yang positif tadi Pak, jangan disatukan di dalam kandang. Diisolasi berarti Pak Haryono ya? Makanya, jadi diisolasi. Ingat, pengertian isolasi itu ya isolasi hewannya, isolasi tempat pakannya, isolasi air minumnya. Oke? Perlu dimengerti ya. Karena apa tadi? Virusnya tadi kan ada di air liur, kemudian di leleran hidung gitu ya. Atau itu kalau makan di tempat yang sama pasti akan kontak pakannya dengan virus tersebut, maka akan mudah menyebar lewat pakan juga. Jadi dipisahkan, maksudnya diisolasi dipisahkan secara sendiri, mandiri, kemudian dikasih tempat pakan sendiri, kemudian kasih minum sendiri, yang bagus. Atau kalau memang nggak mau makan secara ya sekarang kan istilahnya menggunakan kearifan lokal gitu zaman kita dulu, atau ya dikasihlah apa itu campuran cairan dengan telur apa itu ya jamu telur lah gitulah ya, jamu setengah herbal yang ada, silahkan. Kan sekarang udah pinter peternak kita itu segera membuat ramuan itu, tambah telur madu jahe ya nggak apa-apa, kok saja nggak apa-apa itu ya gitu. Contoh kalau kita dulu isoman itu apa sih ya, itu isolasi, itu isolasi, dan di situ banyak istirahat, banyak makan bagus kan gitu ya, itu intinya. Kemudian lapor ke petugas tempat ya, kalau ada kasus itu lapor ke petugas untuk mendapatkan ya tadi penanganan pengobatan support terapi ya, mungkin diberikan vitamin D, vitamin E ya, untuk meningkatkan proteksi kekebalan tubuh ya. Dan mungkin juga ingat ya, sekarang mungkin ya mudah-mudahan tidak terjadi karena ada kasus seperti itu, dijual wae gitu ya, pasti akan mengalami resiko karena dijual dengan harga murah. Jadi ini akan kerugian besar ya. Tapi mudah-mudahan diusahakan dan dengan segera mungkin dengan dikenali, diraba tadi, kulitnya diraba. Kalau memang ada benjolan kecil, segera itu dikasih tadi pakan yang bagus, minuman yang bagus, tadi cekok yang susu telur dan lainnya. Dan ingat, jangan menjual satu yang sakit ya ke pasar hewan, jangan, nanti akan malah menular hewan yang lain. Dan nanti lapor ke teman dinas kalau bagi kabupaten kota yang sudah tersedia vaksin, tapi yang sehat di dalam kandang yang masih sehat segera divaksin saja. Itu supaya segera terlindung. Ya. Sejauh ini pengobatan apa yang cukup efektif kira-kira Pak Haryono untuk sapi yang tadi sudah terkena LSD ini? Kalau kita mengingat PMK kemarin kan peternak mengeluhkan karena sapinya nggak mau makan ya, karena mulutnya sakit begitu. Akhirnya sebenarnya sapinya mati karena kelaparan, karena nggak bisa makan, mulutnya sakit. Kalau LSD ini seperti apa sebetulnya pengobatan yang tepat
gitu. Apa ada obat yang harus diberikan kah? Kalau kemarin kan beberapa peternak akhirnya memaksa sapinya, hewan ternaknya untuk makan supaya perutnya tetap terisi begitu. Itu yang lebih efektif kalau beberapa waktu lalu terkena PMK sapinya. Kalau LSD ini seperti apa, Pak Haryono? Iya, itulah memang sifat dari karakteristik hewan itu. Kalau memang sudah demam pasti mengalami tidak mau makan. Seperti kita tuh kalau demam, pusing, mau makan nggak mau makan. Kan? Ya nggak mau makan itu pasti. Jadi kalau diloloh pun kalau dia tidak mau menelan, ngapain kan? Gitu ya. Jadi memang berilah memang mediasi pakan yang baik, yang sifatnya encer, lunak, yang memberikan rangsangan harum yang baik ya. Jadi yang dulunya dikasih rumput terus ya, sekarang dibeli dedak atau ditambahkan konsentrat yang baik, yang harum, sehingga merangsang fili-fili daripada mulut dan hidung itu bisa mau makan. Tetap disediakan. Kalau memang tidak mau makan ya sabar, harus diloloh ya, ditekok ya dengan makanan yang halus tadi. Dan saya yakin nanti petugas juga akan memberikan suntikan anti inflamasi atau juga anti panas, penurun nyeri dan lain-lain. Karena memang tadi virusnya kan juga ada di mulut dan hidung ya, tapi lukanya tidak separah daripada luka PMK. Sehingga diharapkan kasus-kasus LSD itu mudah ditangani selama sesegera mungkin, dan perlu kita itu kenyamanan untuk hewan memberikan pertolongan dengan baik dan dengan penuh kasih lah intinya gitu ya. Jangan ditinggal, sakitnya ditinggalin aja, biasa aja, nah jangan. Justru orang sakit, hewan sakit harus kita perhatian penuh ke sana, sehingga kita efeknya mendapatkan kesembuhan ya, kita berharap ke sana. Baik. Ya. Kemana kira-kira peternak bisa mengadukan jika ternyata ternaknya ada yang terkena LSD nih, Pak Haryono? Ada pusat aduannya kah mungkin dari Pemprov Jateng sendiri? Ya, untuk aduan satu bisa dilaporkan ke Dinas Peternakan setempat ya, di kabupaten kota itu pertama kali. Kemudian nanti kabupaten kota akan berkonsultasi ke kami di provinsi, dan juga nanti kalau perlu sarana prasarana kita akan koordinasi lagi dengan pusat terkait dengan sarpras dan lain-lainnya. Sebenarnya pelaporan dini sangat penting dari peternak ke petugas, ya, bisa petugas kabupaten, bisa petugas provinsi. Tapi satgas laporan hotline-nya nanti dalam proses begitu kan, belum kita tetapkan. Tapi saya yakin semua petugas siap untuk menerima laporan itu. Ya. Baik. Terakhir mungkin Pak Haryono, imbauan bagi seluruh pendengar El Sinta, baik yang tidak memiliki ternak maupun para peternak sapi dan kerbau mungkin Pak Haryono. Ya. Kami berharap kepada teman-teman pendengar radio setia El Sinta Semarang bahwa kasus LSD itu adalah hanya menyerang pada ternak sapi, perah sapi, potong dan juga kerbau, tidak menyerang pada kambing dan domba. Dan LSD itu tidak bersifat zoonosis, jadi tidak bersifat ke manusia ya. Dan bisa disembuhkan sebetulnya. Memang ya bisa disembuhkan selama kita segera memberikan penanganan yang serius di awal-awal waktu. Jadi seminggu pertama sudah diketahui kasus sakit LSD, segera lakukan penanganan sesegera mungkin dengan peningkatan stamina, pemberian pakan yang bagus, minum yang bagus selama 7 hari berturut-turut ya. 7 hari berturut-turut. Kalau memberikan sekok jamu tadi ya pagi sore selama 7 hari. Untuk apa? Ya meningkatkan status imunologinya, meningkatkan status daya tahannya agar virus itu bisa terkalahkan gitu ya. Kalau semakin menurun kan virus jadi senang dia. Itu, dan jangan tergiur dengan harga murah sehingga terjual dengan harga murah, tapi tetap lakukan penanganan terlebih dahulu agar virusnya bisa dikalahkan. Kemudian lapor petugas agar petugas segera melakukan layanan terbaiknya dengan pemberian Rubronsia, vitamin A, C, D, E dengan injeksi dan lain-lainnya. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan mendapatkan vaksin LSD, sehingga kita bisa memberikan perlindungan protektif kepada hewan-hewan sehat di sekitar wilayah kasus, bahkan di seluruh hewan rentan di kabupaten kota. Ingat, LSD bisa disembuhkan. Dan tetap mengkonsumsi produk pangan hewani, karena LSD adalah tidak menular selama susu, daging,
itu adalah diproses, dimasak dengan sempurna. Demikian Bapak. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya siang hari ini Pak Haryono ya. Harapannya memang segera tuntas kasus LSD ini, tidak ada lagi kasus positif, kalaupun ada ya kasusnya menurun dan dapat ditangani dengan maksimal. Terima kasih banyak Pak Haryono, selamat siang, sehat selalu Pak Haryono. Baik, terima kasih, selamat siang, sukses, sehat bahagia selalu, Elsinda Semarang. Terima kasih, selamat siang Pak Haryono. Demikian pendengar, penjabat Otoritas Veteriner, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Hewan Haryono. Elsinta Semarang News and Talk.